Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Zaulfa Daukas dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Pendidikan agama Islam merupakan proses transisi dan internalisasi proses pengetahuan dan nilai-nilai pada fitrah anak, yang dimana itu untuk perkembangan dan pertumbuhan anak terhadap fitrah anak guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya, sehingga seorang anak memiliki akhlak yang baik, memiliki sopan santun, dan memiliki fitrah yang baik juga ketika mendapatkan pendidikan agama yang ia dapat sejak kecil dari kedua orang tuanya atau dari lingkungannya. Pendidikan Islam secara etimologi yang dilihat dari segi bahasa Indonesia di atas adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Ditambahkan oleh Rashid bahwa pendidikan Islam merupakan proses pemberian bantuan untuk memudahkan setiap manusia peserta didik mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya sehingga berkemampuan memfasilitasi pengakuannya terhadap Allah SWT. Yang kedua, saya akan menjelaskan dasar dari pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Di dalam Al-Quran itu telah tertuliskan dengan jelas dan lengkap tata cara bagaimana kita hidup, berakhlak yang baik, dan pendidikan Islam terdapat di Al-Quran semuanya telah tertuliskan karena Islam adalah wahyu pertama dari Allah untuk membenarkan akhlak seorang manusia. Al-Quran juga akan kekal sampai akhir zaman dan tidak akan berubah. Al-Quran dari zaman pertama diturunkan sampai sekarang juga belum berubah. Jadi kita menggunakan Al-Quran sebagai pokok dasar kita dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah adalah dasar pendidikan yang kedua, yaitu berupa hasil oleh pikiran manusia atau ijtihad. Karena sifat yang nisbi menyebabkan sistem pendidikan Islam itu dapat senantiasa relevan, inisiatif, dan respektif terhadap dan tuntutan masyarakat sepanjang kebutuhan dan tuntutan tetap sesuai serta tidak bertentangan dengan dasar-dasarnya yang bersikap absolut. Maka itu As-Sunnah dijadikan oleh pokok untuk pendidikan agama Islam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam dirumuskan dari nilai-nilai filosofi yang kerangka dasarnya termuat dalam filsafat pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam identik dengan tujuan Islam sendiri, yaitu tujuan pendidikan Islam sangat luas dan dalam, seluas dan sedalam kebutuhan manusia baik sebagai individu maupun sosial yang dijual oleh nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Umar Muhammad Al-Ilhawi Al-Syaktani bahwa tujuan pendidikan ialah perubahan yang ingin diusahakan dalam proses pendidikan atau usaha pendidik untuk mencapainya. Yang kedua, menurut Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang paling utama adalah beribadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Al-Ghazali adalah pendidikan Islam diterapkan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah dan untuk mempermudahkan kita untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita memiliki ilmu yang baik, kita pasti menjalankan ibadah itu akan mudah karena kita sudah memiliki ilmunya dan itu ibadah kita menjadi ibadah yang bisa diterima dengan Allah. Kemudian adalah nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah nilai material, yang kedua adalah nilai vital, dan yang ketiga adalah nilai kesehatan. Yang pertama adalah nilai materi, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material dari manusia. Yang kedua adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Yang ketiga adalah nilai kesehatan, segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang terdapat pada manusia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai
seorang siswa terhadap guru atau sebaliknya guru terhadap siswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kekerasan. Kekerasan yaitu perilaku yang dilakukan oleh seorang individu ke individu lain untuk menyakiti fisik atau mentalnya. Kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan fisik dan mental. Kekerasan fisik dapat dilakukan seseorang terhadap siswa atau guru terhadap siswa dengan memberikan luka fisik pada seorang siswa. Sedangkan kekerasan mental bisa diberikan dengan berupa perkataan, melecehkan, mengejek, itu bisa merupakan kekerasan mental. Kekerasan yang biasa terjadi di sekolah yaitu kekerasan seorang guru. Contohnya, pertama adalah kekerasan mental. Yang dilakukan oleh seorang guru adalah membandingkan kepintaran, kerajinan satu anak dengan anak yang lainnya, sehingga membuat mental seorang siswa itu menjadi down atau menjadi tidak pede. Terus yang kedua adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang biasa dilakukan oleh seorang guru terhadap anak adalah pemukulan, memberikan hukuman yang berupa fisik seperti hormat di bendera sampai jam 12 sampai berjam-jam. Itu yang membuat fisik seorang siswa terluka. Kemudian adalah kekerasan seorang siswa terhadap guru. Kekerasan siswa terhadap guru itu bisa berupa pelecehan, mengejek guru atau tidak menghormati guru. Contoh kekerasan siswa terhadap guru itu siswa menganggap remeh gurunya karena dia merasa lebih pintar dari gurunya tersebut, sehingga dia semena-mena dengan gurunya. Itu merupakan salah satu kekerasan terhadap guru, yaitu kekerasan berupa kekerasan mental. Nah, menurut saya segala bentuk kekerasan baik yang ditujukan siswa terhadap guru atau guru terhadap siswa yang berupa kekerasan mental atau kekerasan fisik itu merupakan pelanggaran HAM dan serangan terhadap martabat manusia sekalipun dalam lembaga pendidikan. Dalam hal ini mengingat bahwa lembaga pendidikan itu seharusnya menyelesaikan masalah secara edukatif tanpa harus menggunakan kekerasan. Karena fungsi utama dari lembaga pendidikan adalah tempat untuk mendidik, namanya juga lembaga pendidikan, dan menerapkan nilai-nilai etika, nilai moral, dan nilai akhlak yang baik guru terhadap siswa atau siswa terhadap guru. Nah, sebaiknya yang harus dilakukan adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di sekolahan atau menyangkut siswa atau menyangkut guru itu harusnya dengan cara yang mendidik, bukan dengan cara yang menggunakan kekerasan. Bisa dibicarakan dengan baik-baik, atau yang pertama memberikan peringatan, yang peringatan 1, 2, atau 3 kali. Jika itu tidak bisa merubah suatu akhlaknya dari siswa terhadap guru atau guru terhadap siswa, itu bisa melakukan jalur yang lebih dari hanya peringatan, bisa dengan jalur hukum atau jalur keluarga yang bisa dibicarakan baik-baik, tidak dengan kekerasan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai saya sebagai guru matematika untuk menerapkan nilai-nilai Islam pada saat jam pelajaran di kelas. Yaitu yang pertama adalah kita bisa meminta oleh siswa untuk membaca bersama-sama, membaca ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat pendek. Yang kedua adalah kita juga bisa menerapkan kepada siswa untuk selalu membaca doa sebelum melakukan pelajaran dan sesudah pelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kelas saat pembelajaran, yaitu sebagai guru kita memberikan contoh bagaimana cara sopan santun di kelas, ketika kita di kelas, ketika kita ke teman, atau sopan santun kita terhadap guru, atau saat bertanya harus mengangkat tangan dulu jika akan bertanya atau tidak ramai di kelas. Kita juga sebagai guru harus mencontohkan bagaimana sopan santun dan etika yang baik. Ya, mungkin 3 hal itu bisa kita terapkan di kelas
sehingga nilai-nilai Islam di kelas itu tidak luntur ya, dan nilai-nilai Islam yang terdapat pada anak-anak zaman sekarang yang katanya mulai luntur itu bisa ditambah dengan melakukan 3 hal tersebut di kelas, sehingga anak-anak bisa menambahkan iman dan memiliki sopan santun yang baik, akhlak yang baik. Itu menurut saya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, ada kekurangan kata, saya mohon maaf, dan saya juga membutuhkan saran dari kalian semua karena saya masih banyak kekurangan dalam hal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.